Buah ucapan syukur ini adalah buah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, setiap hari kita ini verbatim ya, kita mengucapkan kata-kata. Orang yang paling pendiam sekalipun saudara, setiap hari pasti berbicara, entah itu sepatah, dua patah, satu kalimat, dua kalimat. Apalagi orang yang suka sekali berbicara, itu bisa ribuan kata, bahkan jutaan kata dikeluarkan dalam sehari. Nah, adakah kita ingat bahwa salah satu buah pertobatan kita adalah kita harus menghasilkan buah mulut ataupun buah bibir ataupun buah ucapan syukur yang memuliakan namanya. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membawakan satu judul, yakni menghasilkan buah pertobatan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 3 ayat 8 dan Lukas 3 ayat 8 juga. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, aku dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi ini adalah himbauan bagi kita semua agar kita menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan ada satu ayat lagi dari Roma 2 ayat 4 yang mengingatkan kita betapa pentingnya kita ini bertobat, ya, meninggalkan jalan kejahatan kita dan kemudian menuju kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Roma 2 ayat 4. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bagian dari firman Tuhan ini adalah tentang kehendak Allah yang menginginkan kehidupan kita berbalik dari kejahatan dan menuju kepada kehidupan yang berkenan kepadanya. Saudara, mari kita akan memperhatikan etimologi pertobatan. Pertama-tama dari Perjanjian Lama, berasal dari kata nikham. Ini adalah bentuk nifal dari nakham yang berarti menyesal ataupun sorry, tergerak oleh belas kasihan atau untuk bertobat dari perbuatan yang salah. Kemudian kata sub dari kata ini artinya berbalik, pergi ke arah yang berlawanan. Kata ini menyatakan fakta bahwa pertobatan berarti perubahan dalam arah dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Dua kata utama di dalam perjanjian baru adalah kata metanoia dan epistrepho. Di dalam perjanjian baru, para bapak Latin menerjemahkan metanoia sebagai panitensia yang berarti penebusan dosa atau tindakan penebusan dosa. Kemudian Jerome membentuk terjemahan yang lain, yakni terjemahan yang kuno, sebagai yang berotoritas saat dia mengambil panitensia sebagai terjemahan dari metanoia. Nah, sistem penebusan dosa menjadi jalur di mana seseorang berharap mendapatkan anugerah. Epistrepho, epi artinya adalah ke arah, dan strepho berarti berputar ataupun berbalik. Jadi epistrepho artinya pertobatan adalah berputar kembali atau berbalik ke arah. Kata ini secara khusus dipakai untuk mendeskripsikan suatu tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19
dan 1 Tesalonika 1 ayat ke-9. Dengan demikian, epistrepo mendeskripsikan suatu perubahan total di dalam perilaku, suatu pembalikan gaya hidup seseorang, suatu gerakan berputar kembali sepenuhnya. Nah, masih di dalam perjanjian baru, kata menyesal artinya bukan pertobatan. Kalau kita melihat kata metamelomai, itu adalah merasa menyesali atau merasa menyesal. Di dalam Matius 21 ayat 29, Yesus menceritakan perumpamaan mengenai dua orang anak. Keduanya disuruh bekerja di kebun anggur oleh orang tuanya. Yang seorang berkata, "Tidak, aku tidak mau pergi," tetapi kemudian berubah pikiran atau menyesali keputusannya dan pergi. Anak yang lain berkata, "Iya, setuju, mau pergi," tetapi ternyata dia tidak pergi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata menyesal bukan pertobatan. Metamelomai adalah merasa menyesali, tetapi itu bukan suatu pertobatan. Contohnya, setelah mengkhianati Kristus, Yudas menyesali apa yang telah dilakukannya. Buktinya dia kan menangis ya. Nah, kemudian dia memberikan uang darahnya dan menggantung dirinya. Menyesal tetapi tidak membawa pertobatan. Artinya apa? Yudas bertobat di dalam pengertian ini, atau lebih tepatnya dia sangat menyesali, ya, dia sangat menyesal akan perbuatannya, tetapi dia tidak sampai kepada iman di dalam Kristus. Dia tidak pernah mengubah pikirannya mengenai Kristus sebagai juru selamatnya. Yudas menolak Yesus sampai pada kematiannya. Jadi penyesalan yang dimaksudkan metamelomai di sini itu juga dialami oleh Yudas. Dia menyesal tetapi tidak membawa pertobatan pada dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat sifat pertobatan, ya. Yang pertama-tama kita melihat sifat pertobatan. Pertobatan itu dikerjakan seumur hidup. Jadi tuntutan Yesus agar kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia, mendeskripsikan apa yang harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Jadi bukan pertobatan sehari dua hari, tetapi pertobatan setiap hari ataupun pertobatan sepanjang hidup kita. Fakta bahwa pertobatan merupakan suatu aktivitas seumur hidup mempunyai sejumlah implikasi yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus membedakan antara pertobatan awal yang terjadi di permulaan kehidupan kekristenan kita dengan pertobatan yang berlanjut di sepanjang hidup kita. Jadi pertobatan awal itu adalah ketika kita pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian pertobatan berikutnya itu adalah pertobatan tiap-tiap hari, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan cara hidup yang lama dan jalan hidup yang tidak memperkenankan Tuhan. Bukan saja terdapat suatu tindakan berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah, tetapi juga menjadi karakter dari keseluruhan perjalanan hidup kita. Harus diingat bahwa pertobatan di dalam pengertian Alkitabiah sepenuhnya tidak pernah secara sempurna dikerjakan oleh manusia, melainkan dibantu oleh Allah lewat Tuhan Yesus. Nah, jadi pertobatan kita ini, saudara, bukan karena kekuatan dan gagah perkasa kita semata, tetapi karena pertolongan Allah di dalam hidup kita. Jadi, di dalam hal ini kita melihat antara kita mau bekerja sama dengan Allah. Allah mau intervensi di dalam hidup kita, yang mau merespon Dia, meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup di dalam jalan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Kita harus memperhatikan bahwa pertobatan di dalam pengertian seumur hidup secara mendasar tidak berbeda dari pengudusan. Jadi pengudusan ini berlaku secara terus-menerus seumur hidup. Walaupun pertobatan merupakan perwujudan dari pengudusan dari sudut yang unik. Jadi pengudusan itu bukan hanya dikerjakan sekaligus, melainkan terus-menerus, ya, semakin hari semakin kudus. Dan dari pihak Allah, kalau kita melihat, ya, ada dua dimensi. Dimensi yang pertama, dari pihak Allah, pertobatan itu adalah kasih karunia, pemberian semata, ya. Jadi ketika Dia memilih kita untuk diselamatkan, maka itu disebut kasih karunia ataupun hadiah dari surga.
Karena pilihan atas kita untuk diselamatkan bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita populer dan sebagainya, melainkan hanya karena kasih karunia Allah semata. Ayat-ayatnya bisa saudara baca sendiri dari Kisah Para Rasul, 2 Timotius dan sebagainya. Nah, pada dimensi yang kedua ataupun pada pihak yang kedua itu adalah terdapat di dalam pihak manusia, yakni pertobatan diakibatkan oleh beberapa hal. Jadi di dalam kehidupan kita, pertobatan itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal, misalnya mukjizat, ya. Di dalam kehidupan kita bertemu dengan mukjizat ataupun terjadi mukjizat di dalam kehidupan kita. Nah, lalu kita berjumpa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Firman Tuhan menuntun kehidupan kita. Lalu kebaikan Allah ini bisa kita lihat di alam semesta, dapat kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, berkeluarga, dan kita juga dapat menjumpai kebaikan Allah di dalam diri orang lain, sehingga kita dapat terkagum-kagum akan kebaikan Allah yang dinyatakan Allah lewat semesta ini. Lalu juga bisa lewat pengajaran firman Tuhan. Kita sering ke gereja, kita sering sekali secara online mendengarkan khotbah, ataupun mendengarkan siaran radio, ataupun membaca artikel-artikel yang bagus, yang menuntun kita tentang pengajaran Allah dari firman Tuhan, yang menyadarkan kita, memberikan pencerahan kepada kita. Jadi pertobatan itu bisa dihasilkan dari hal seperti itu. Juga bisa dihasilkan dari kita percaya akan kebenaran. Jadi setiap kali ketika kita menjumpai semua prinsip-prinsip ataupun pengajaran-pengajaran tentang kebenaran, kita akan tiba kepada kesimpulan bahwa seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Nah, dari situ juga bisa membawa pertobatan kepada kita. Dan selanjutnya adalah wahyu akan Allah. Jadi Allah memberikan wahyu ataupun inspirasi, ya, yang sudah lengkap pada zaman kita melalui firman-Nya. Kita bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dari situ kita akan melihat bahwa Tuhan Allah sesungguhnya menuliskan kitab ini adalah untuk manusia. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, sesungguhnya itu adalah surat cinta dari Tuhan ataupun kitab cinta dari Tuhan, karena di situ memberitahukan kepada kita betapa besarnya kasih Allah kepada dunia yang berdosa. Dunia yang berdosa di sini adalah setiap makhluk, setiap manusia yang menghuni planet bumi ini. Jadi Tuhan menunjukkan suratnya, menunjukkan hatinya yang tercatat di dalam Alkitab ini untuk dibaca oleh manusia. Jadi itu beberapa hal dari pihak manusia yang bisa menuntun kita menuju kepada pertobatan. Nah, hal yang kedua yang akan kita lihat adalah ketika membicarakan tentang menghasilkan buah pertobatan. Nah, buah pertobatan ini buah apa saja sih? Apakah buah apel, buah pisang, ya, buah yang lain-lain? Nah, itu buah-buahan yang bisa kita makan. Tetapi buah-buah pertobatan namanya ada beberapa, ya. Namanya adalah buah pengudusan, bisa dibaca di dalam Roma 6 ayat 22. Buah terang, Efesus 5 ayat 8-9. Buah kebenaran, 2 Korintus 9 ayat 8-10. Buah ucapan syukur dari Ibrani 13 ayat 15. Buah sejahtera, Ibrani 12 ayat 11. Nah, sekarang kita akan melihat secara ringkas satu persatu. Buah pertobatan yang namanya buah pengudusan yang terdapat dalam Roma 6 ayat 22. Ini adalah buah yang kita peroleh setelah dimerdekakan dari dosa dan setelah kita menjadi hamba Allah. Jadi status kita sebelum menjadi hamba Allah itu adalah budak dosa ataupun hamba dosa. Nah, setelah kita dimerdekakan menjadi hamba Allah, nah, perubahan status ini akhirnya menghasilkan buah pengudusan. Setelah berpindah dari status hamba dosa menjadi hamba Allah, kita mulai memproduksi, mulai menghasilkan buah pengudusan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah buah terang, Efesus 5 ayat 8-9. Buah terang ini adalah buah kebaikan, buah keadilan, dan buah kebenaran. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, itu adalah buah terang. Lalu yang ketiga, buah pertobatan yang ketiga itu adalah buah kebenaran. 2 Korintus 9 ayat 8-10.
10, walaupun sering sekali diulang ya, tadi juga sudah disebut buah kebenaran, nah sekarang ada lagi buah kebenaran. Nah, buah kebenaran ini dihasilkan setelah kita tinggal di dalam kasih karunia, setelah kita bermurah hati seperti Tuhan Yesus bermurah hati, dan Tuhan mengembalikan kepada kita secara berlimpah. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempraktikkan firman Tuhan, kita lebih bersuka cita, memberi daripada menerima. Nah, disitulah kita sudah menghasilkan buah kebenaran ketika kita mempraktekkan apa yang kita dengar dan kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang berikutnya, buah ucapan syukur, Ibrani 13 ayat 15. Buah ucapan syukur ini adalah buah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, setiap hari kita ini verbatim ya, kita mengucapkan kata-kata. Orang yang paling pendiam sekalipun saudara, setiap hari pasti berbicara, entah itu sepatah, dua patah, satu kalimat, dua kalimat. Apalagi orang yang suka sekali berbicara, itu bisa ribuan kata, bahkan jutaan kata dikeluarkan dalam sehari. Nah, adakah kita ingat bahwa salah satu buah pertobatan kita adalah kita harus menghasilkan buah mulut ataupun buah bibir ataupun buah ucapan syukur yang memuliakan namanya. Jadi kalau guyon atau bersenda gurau ya atau bercanda, bercandalah yang sehat ya, jangan bercanda yang tidak memuliakan nama Tuhan ya. Jadi apapun yang kita lakukan dengan mulut bibir kita, kita memuliakan Allah Bapa di surga. Kemudian yang terakhir, buah sejahtera, Ibrani 12 ayat 11. Buah damai sejahtera ini adalah buah setelah kita bersedia menerima disiplin dari Allah. Jadi ketika kita berbuat salah dan menerima hajaran dari Tuhan, karena penghukuman kita ini dilakukan di atas bumi ini, saudara, tidak dilakukan di masa eskatologis. Jadi ketika kita bersalah, Tuhan akan menghajar kita, entah melalui lembaga, entah melalui keluarga kita, entah melalui otoritas kita. Tuhan akan menyatakan disiplin kepada kita, dan setelah kita dilatih olehnya, menerima disiplin dari Allah, kita akan merasa damai sejahtera karena kita mau dididik dan didisiplin oleh Allah. Nah, itulah hal yang kedua tentang buah-buah pertobatan yang perlu kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, agar kita berbuah lebat, rahasia berbuah lebat, pertama-tama haruslah kita menjadi orang Kristen yang mendengar dan menyambut firman. Firman Tuhan setiap hari banyak sekali, saudara, disiarkan di televisi, di radio, di surat kabar, di majalah, di artikel-artikel buku elektronik, majalah elektronik, ya, media massa, di YouTube, dimanapun ya, saudara, banyak sekali video-video tentang firman Tuhan. Nah, orang Kristen yang mau mendengar dan menyambut firman Tuhan itu adalah orang Kristen yang responsif. Artinya dia mau cepat-cepat menyambut firman Tuhan. Setiap kali ada firman Tuhan diberitakan, dia mau mendengar. Tentu saja mendengar dengan kritis ya, karena banyak sekali ajaran di masa kini yang kurang sehat, dan bahkan tidak sehat juga banyak. Jadi kita perlu menyeleksi ajaran yang sehat, supaya kehidupan kerohanian kita juga bertumbuh dengan sehat. Nah, lalu berikutnya, rahasia berbuah lebat adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu adalah orang Kristen yang terus bertumbuh. Karena apa? Karena firman Tuhan diterima, bukan hanya disimpan di otak lalu dihafal, tetapi juga turun di hati menjadi afeksi, menjadi perenungan, didigest, dicerna, dan kemudian dilakukan melalui psikomotorik, dan kemudian setelah bersaksi melalui kesaksian hidup kita, lalu diulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi habits. Nah, itulah orang Kristen yang terus bertumbuh. Lalu yang berikutnya, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Memang kedengarannya firman Tuhan ini sepertinya mistis ya, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita ya. Sepertinya abstrak sekali, tetapi ini nyata, saudara. Ini adalah kehidupan kekristenan yang menyatu dengan Tuhan. Karena kita ini diibaratkan seperti apa? Kalau Tuhan itu adalah pohon anggur, kita ini adalah buah-buahnya, begitu ya. Nah, jadi buah itu melekat di pohon. Nah, itu artinya kekristenan yang menyatu dengan Tuhan. Nah, jadi dengan demikian kita sudah mengetahui, untuk menghasilkan buah pertobatan, kita perlu tahu rahasianya berbuah lebat, yakni kita menjadi orang Kristen
yang mau responsif terhadap firman, lalu yang terus bertumbuh dan menjadi orang Kristen yang menyatu dengan Tuhan. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Itu menurut firman Tuhan di dalam Injil Markus 4 ayat 20. Nah, saudara ingin berbuah berapa kali lipat, saudara? 30 kali kah? 60 kali? Atau 100 kali? Wow, saudara ya. Kalau kita bisa berbuah 100 kali lipat, artinya pohon kehidupan kita ini penuh dengan buah-buah yang bisa kita nikmati sendiri, bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Marilah kita terus menghidupinya. Pertobatan yang berlangsung seumur hidup, lalu menghasilkan buah-buah pertobatan, dan kita menjalankan kehidupan dengan mengetahui rahasia berbuah lebat. Selamat berbuah lebat untuk kita semuanya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, marilah tiap-tiap hari kita memperhatikan pohon kehidupan kita, memperhatikan buah-buah kita. Apakah hari ini kita sudah berbuah lebat? Atau masih tunggu besok, atau besok lusa, atau tahun depan? Saudara, biarlah setiap hari ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mencernanya, dan kemudian kita melakukannya. Itu adalah rahasia pertumbuhan dan rahasia menghasilkan buah yang lebat. Kiranya kita semua dapat menghasilkan buah-buah pertobatan dengan buah-buah pertobatan yang lebat dan dapat dinikmati oleh semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.